Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas, Hilma Paramita menyatakan saat ini terjadi krisis kesehatan mental pada kaum muda. Recent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Hai sobat, pernahkah kamu ngerasa capek bukan karena aktivitas, tapi beban pikiran yang numpuk, merasa down, atau stres, atau bahkan depresi? Terus, kamu bingung harus cerita ke siapa? Tenang, kamu gak sendirian. Jutaan orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental setiap tahunnya. Dan tahukah kamu, proses penyembuhan itu tidak bisa dijalani sendiri. Dari proses semua itu, dari masalah gangguan kesehatan mental, hal yang terpenting bukanlah soal terapi atau obat, tapi hal yang terpenting adalah sebuah dukungan. Dukungan dari siapa? Yang pastinya dukungan dari orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, atau bahkan komunitas. Karena sesulit apapun masalah yang kita alami, keberadaan orang-orang yang peduli menjadi penyelamat yang nyata. Proses kesehatan mental adalah proses yang panjang, bukan sesuatu yang instan. Kadang naik, kadang turun. Tapi, selama seseorang itu mempunyai pendukung yang sehat, maka proses itu akan lebih ringan. Menurut WHO atau World Health Organization, misalnya remaja adalah kelompok yang rentan, di mana mereka sedang mengalami fase mengenal dirinya, dan disitulah peran orang tua sangat penting. Mereka harus diberi kasih sayang, kepedulian, bahkan kepekaan terhadap emosi mereka. Keluarga yang suportif akan menjadi penopang yang sangat kuat, di mana mereka merasa dicintai, dihargai, dan dipahami. Mereka bisa lebih percaya diri, bisa lebih terbuka terhadap pengobatan atau terapi jika diperlukan. Namun kita nggak bisa menutup mata, gak semua orang mempunyai keluarga yang sehat dan mendukung. Beberapa justru tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik, banyak tekanan, bahkan kekerasan. Jadi bagaimana dengan anak yang tidak mempunyai keluarga atau mempunyai keluarga tapi dengan hubungan yang sehat? Dan disinilah komunitas berperan sangat penting. Mana komunitas bisa menjadi pengganti dukungan keluarga, di mana komunitas ini bisa menjadi ruang yang aman. Seseorang bisa merasa dihargai, diterima, tidak dihakimi. Menurut penelitian, interaksi sosial yang hangat dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang, mempercepat pemulihan. Komunitas juga bisa menjadi tempat berbagi pengalaman, menemukan inspirasi, bahkan memperoleh informasi penting tentang cara mengelola gejala mental. Sebagai contoh nyata bisa kita lihat dari film Hello Salma. Salma yang diperankan oleh Amanda Rawls dipaksa orang tuanya masuk jurusan kedokteran, sedangkan Salma ingin menjadi seorang sastrawan, di mana ia terus berusaha untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tapi nihil, usahanya selalu gagal. Karena tekanan ini, Salma menjadi kehilangan semangatnya, menarik diri dari orang lain, juga mematikan HP-nya selama sebulan karena tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Dia merasa sendiri, hampa, tidak merasa dihargai. Setelah itu, Salma menyadari bahwa dia perlu berubah. Dia juga perlu sembuh. Lalu semuanya berubah semenjak Salma mengikuti komunitas Love Yourself, di mana di sana semua orang memahaminya dan menerimanya dengan baik. Setelah itu Salma mulai perlahan-lahan mulai sembuh, mulai pulih, bukan karena keluarganya yang berubah, tapi karena Salma menemukan keluarga baru yang peduli. Dengan ini membuktikan bahwa jika peran keluarga tidak ada, komunitas bisa menjadi penyelamat harapan. Nah, kalau kamu atau lingkungan sekitarmu sedang mengalami gangguan kesehatan mental, ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Keluarga bisa dengarkan tanpa menghakimi, jangan buru-buru kasih solusi, dan validasi perasaan mereka. Lalu tanyakan kabar mereka, atau mungkin hanya kalimat, "Aku tahu kok kamu sedang masa sulit," itu sudah meringankan masalah mereka. Atau hanya sekedar pelukan hangat, itu akan mengurangi emosional mereka, dimana terkadang yang mereka butuhkan bukan hanyalah solusi, tapi sebuah pelukan secara emosional. Komunitas bisa ajak mereka bicara dengan santai, lalu sediakan ruang yang aman, dan yang paling terpenting adalah menerima mereka apa adanya. Jangan lupa untuk ajak mereka dalam kegiatan positif, seperti kegiatan sosial atau kegiatan yang mengurangi rasa beban mereka. Dan untuk kamu yang merasa punya masalah kesehatan mental, hal yang harus kamu lakukan yang pertama yaitu sadari bahwa kamu layak untuk sembuh, layak untuk lebih baik. Jangan memaksakan diri untuk kuat.
Jika perlu bantuan, mintalah pertolongan. Gak apa-apa kok ke psikolog, ke konselor untuk meminta bantuan. Dan jika kamu malu, banyak kok komunitas mengadakan konsultasi secara online. Jalan pemulihan mungkin lebih panjang, tapi kamu gak sendiri. Entah kamu, orang tua, teman, guru, mungkin sedang merasa sendirian. Semua orang mempunyai perannya masing-masing. Yuk kita sama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung. Berhenti menilai, mulai mendengarkan, dan menjadi pelindung bagi orang lain. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih dalam tentang kesehatan mental atau karakteristik peserta didik, kamu bisa lanjut studi di Universitas Masom, khususnya di jurusan bimbingan dan konseling. Itu akan menjadi langkah awalmu. Karena di dunia ini butuh banyak orang yang peduli. Mungkin salah satunya adalah kamu. See you!